Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Saudaraku, pada hari ini sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Dan saudaraku tahu bahwa kita bangsa Indonesia, ini kita pernah dijajah. Kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan kemudian juga bangsa Jepang masuk ke negara kita. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita bangsa Indonesia, itu hari merdeka kita. Kita merdeka dari penjajahan mereka. Dan saya melihat bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, kita sangat bersukacita pada hari kemerdekaan ini. Jadi setiap tahun kalau kita merayakan 17 Agustus, itu hari yang benar-benar gembira bagi kita semua untuk merayakan itu. Mari kita berdoa, saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada hari ini kami datang kepadamu, ampuni segala dosa dan salah kami, sucikan hati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan menerimanya, dan juga berkati firman-Mu, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikannya, supaya setiap kata-kata yang hamba sampaikan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Dan saudaraku, kita akan masuk dari judul pada firman Tuhan ini, yaitu Merdeka, Free. Jadi kita melihat nanti juga bahwa di Alkitab juga kita ini perlu dimerdekakan. Jadi judulnya merdeka. Coba kita masuk poin nomor 1, yaitu Allah cemburu. Kita katakan Allah cemburu. We have a jealous God. Jealous God. Kita baca kitab Keluaran, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat yang keempat dan kelima berkata begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan coba kita lihat ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa atau ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita di sini diajarkan supaya kita tidak boleh menciptakan atau melakukan perbuatannya itu kita menyembah ilah-ilah lain. Kita menyembah patung-patung segala yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena dia adalah Allah yang cemburu. Dan dia akan membalas, dikatakan membalaskan kesalahan bapa. Jadi sebagai bapak, ayah-ayah, ini juga peringatan bagi kita. Supaya keturunan kita, keturunan yang ketiga dan keempat, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, kita akan baca note-nya. Note-nya mengatakan, apakah seorang Kristen yang sudah lahir baru dan sangat aktif melayani Tuhan Yesus masih bisa terkena penghukuman? Katakan penghukuman, dosa keturunan. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 pasal 7. Nah, dan tidak lama kemudian setelah ayat-ayat ini, kepalanya Paulus dipancung. Dia kemudian dipancung kepalanya. Jadi pertanyaannya, apakah kepalanya Paulus dipancung karena dia masih ada dosa keturunan? Amin. Saudara ngerti? Jadi itu menjadi pertanyaan. Paulus
susah, dia dipancung. Oh, kita bilang, oh dia dipancung karena dia masih ada dosa keturunan ketiga, keempat, dan sebagainya. Jadi kita baca notnya sekali lagi. Juga menurut tradisi, Rasul Petrus mati disalibkan, kepalanya di bawah dan kaki-kakinya di atas. Dan pertanyaannya, apakah Rasul Petrus mati disalibkan seperti itu karena dia memiliki dosa keturunan? Nah, ini pertanyaan, saudaraku. Saya sering dengar hamba Tuhan kalau berdoa, katanya orang sakit, oh kamu harus ada pelepasan dosa keturunan. Jadi apakah semua Rasul-Rasul Paulus juga mengalami hal ini, dikatakan masih ada dosa keturunan? Nah, jadi harus diselesaikan. Jadi hati-hati, saudaraku, kalau hamba-hamba Tuhan mengatakan ini, kita harus mengerti. Amin. Coba kita lihat poin yang kedua. Judulnya benar-benar merdeka. Benar-benar apa? Mereka. Free indeed. Free indeed. Bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 8, 10, dan 12. Ayat 8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Ayat 10 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah, saudara jadi berpikir, firman Tuhan berkata, wah Tuhan baik juga ya. Tuhan nggak balas nih, baik jadi. Untuk kalau kita orang-orang benar ya. Coba ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita apa? Pelanggaran atau dosa kita. Jadi kalau Tuhan sudah menjauhkan dari timur ke barat, itu jauh sekali ya. Kalau saudara lihat secara duniawi, timur sama barat itu nggak ketemu karena dunia itu bundar ya, bulat. Jadi timur sampai barat gitu. Jadi kita lihat Yohanes 8 ayat 34 dan 36 saya. Maaf. Kata Yesus kepada mereka, ini mereka orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba atau budak dosa. Ayat 36. Jadi, apabila anak atau Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Nah, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Dia katakan kalau anak, yaitu Yesus, yaitu dia sendiri, memerdekakan kamu dari kesalahan, kamu benar-benar merdeka. Berarti juga merdeka dari dosa keturunan. Dimerdekakan kita. Benar-benar merdeka dari apa? Kita bertanya kan, dari apa kita dimerdekakan? Coba baca Roma 6 ayat 16 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi jelas saudara, Paulus mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya percaya dosa di sini ya dosa seluruhnya. Dosa dari papa kita, mama kita, nenek moyang kita. Kita sudah dimerdekakan. Bukan hanya dikuduskan, sucikan, dimerdekakan. Jadi kita menjadi hamba kebenaran. Karena setiap orang yang berdosa menjadi hamba dosa. Dan kita dimerdekakan. Coba baca ayat 20-nya mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya betul, kita menjadi hamba dosa. Coba ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari hamba dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Makanya saya pakai contoh tadi Paulus dengan Petrus, ya kita semua juga ya. Kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Dari dimerdekakan sekarang dibawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup
yang kekal. Amin. Jadi kita dibebaskan dari semua dosa, semua kesalahan, semua perbudakan dosa. Bukan hanya dimerdekakan, kita dikuduskan. Dan untuk apa? Mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Coba kita lihat note. Saya taruh note di sini. Note mana? Saya pribadi sungguh-sungguh percaya bahwa semua dosa-dosa kita, baik dosa ayah kepada anak-anak, keturunannya, sampai ketiga atau keempat, maupun segala dosa-dosa kejahatan kita apapun juga, telah disucikan oleh darah Yesus. Setelah kita datang kepada Tuhan Yesus sambil menerima Dia dan mengakui segala dosa-dosa kita dan bertobat. Amin. Jadi kalau kita sudah bertobat, kita mengaku dosa kita, kita dikuduskan, kita dibebaskan dari semua hukuman dosa. Haleluya, tepuk tangan dong buat firman Tuhan, luar biasa. Coba baca Efesus pasal 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya, kita peroleh apa? Penebusannya itu pengampunan dosa menurut kekayaan karunia kasih-Nya. Amin. Dalam dari Yesus kita bukan hanya ditebus, tapi ada pengampunan. Kita diampuni, bebaskan dan sebagainya. Coba kita baca Matius 26 ayat 28. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara. Sebab inilah darahku, katakan darahku. Darahku yaitu darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Oke. Jadi darah Yesus ditumpahkan di kayu salib khususnya untuk mengampuni dan menguruskan dosa-dosa kita. Amin. Jadi kita bebas, saudaraku. Kita merdeka. Coba pertama Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia atau Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan apa? Mengampuni berapa? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan. Kata-kata segala berarti semuanya. Segalanya. Dosa apapun juga segalanya diampuni kalau kita mengaku dosa kita. Amin. Saudara sudah bertobat, mengaku dosa saudara pada Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita mengaku, maka saya tulis kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan dengan iman, katakan dengan iman. Dengan iman kita percaya bahwa dosa kita sudah dibereskan dengan Tuhan. Haleluya. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3 dengan cepat. Saya nggak akan lama hari ini, saudara. Poin ketiga yaitu ciptaan baru. Mari kita katakan. Ciptaan baru. New creation. New creation. Bahasa Inggrisnya. Coba kita baca 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi kalau saudara, tadi saya katakan menerima Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita dan sebagainya, kita menjadi ciptaan baru. Ini firman Tuhan. Bukan saya mengatakan, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara dan saya menjadi satu ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu. Sekarang yang baru datang. Yang lama ini apa? Hidup kita yang lama sudah berlalu. Coba saya taruh note, saudara baca seperti ini. Note saya taruh, ciptaan yang baru artinya karakter, roh, hati kita, dan lain-lain diciptakan menjadi baru. Menjadi baru. Jadi brand new. Jadi baru, bersih, dan sudah beres, dibarui. Jadi kita jadi ciptaan yang baru karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini Alkitab, saudara harus percaya dengan iman. Nomor 2, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya apa? Hidup kita yang lama, yang penuh dengan segala macam kotoran dosa, sudah berlalu, hilang. Berlalu, hilang. Dan yang baru
dan bersih dari segala dosa telah tersedia bagi kita. Percayakah Anda? Kita orang Kristen kurang yakin, kita masih merasa, wah saya begini, saya masih begitu, makanya hidup saya Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau saudara dan saya ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru dan hidup kita yang boleh katakan kotor dan sebagainya sudah diganti menjadi baru. Yang lama sudah lewat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ini satu luar biasa. Ini janji firman Tuhan, saudaraku. Dan kita harus percaya. Seringkali kita hanya baca firman, oh ini bukan bos saya. Wah dosa saya bersaksi dulu. Pak Aritio nggak tahu saya. Wah kejahatan. Nggak peduli. Dosa kamu seperti apa. Saya pernah pergi ke penjara Cipinang. Bersaksi kepada satu anak. Dia kata, saya katakan, kamu bisa dipakai Tuhan. Mau nggak jadi hamba Tuhan? Wah dia bilang, Pak Aritio, wah saya nggak bisa jadi hamba Tuhan. Dosa saya sudah begini. Lantas saya tanya, kamu pernah bunuh orang? Oh jangan begitu dong Pak Rizal. Masa saya pernah bunuh orang? Emangnya saya pembuli saya itu mah tanya. Kamu pernah bunuh orang apa tidak? Dia bilang, ya enggak pernah. Oke, karena apa? Karena Musa membunuh orang Mesir. Dan juga Paulus juga pembunuh. Dan dia diampuni dosa mereka dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ada amin. Dan dia bilang, oh begitu ya Pak. Loh ini kan saya ngomong firman Tuhan. Rasul Paulus itu pembunuh habis-habisan dia tuh. Dia jahatnya luar biasa. Anak-anak Tuhan cari orang Kristen disulitkan. Oke, saya taruh not selanjutnya di sini. Amin. Jadi bagaimana mungkin kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, tetapi kita masih dikuasai oleh dikenai penghukuman dari dosa-dosa keturunan. Dari ayah atau nenek moyang kita. Kecuali kalau Tuhan Yesus tidak ada kuasa untuk mengampuni dosa dan darahnya sama sekali tidak ada kuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Benar? Kalau Tuhan Yesus tidak ada kuasa, darahnya nggak ada kuasa, ya kita masih seperti dulu berdosa, tidak beda. Nah, saya suka Roma 8. Roma 8 ayat 1 ayat 2 tulisnya seperti ini. Demikianlah sekarang, katakan sekarang. Sekarang, bukan besok, sekarang. Tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Haleluya. Kalau saudara ada dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, tidak ada lagi itu penghukuman. Penghukuman karena dosa. Udah lewat, nggak ada lagi lah gitu. Jadi ini firman Tuhan. Amin. Coba ayat 2 katakan. Hari ini, roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Baca sekali lagi. Roh yang memberi hidup, katakan telah. Katakan telah. Katakan telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum. Dari apa? Hukum dosa dan hukum apa? Maut. Nah saya tulis, saudara harus terima ayat-ayat ini dengan iman. Harus percaya. Wah saya benar nih ya, ini Pak Ritio, ini ngomongin saya nih. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bukan saya. Sejahat apa kita, sejahat apa, pembunuh apa segala. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bebas, kita merdeka. Kayak lagu ini, sekali merdeka kita tetap merdeka. Amin. Aduh, kita bangsa Indonesia kan nggak dijajah lagi kan, senang ya. Merdeka, tetap merdeka. Begitupun kita. Sebagai orang Kristen merdeka dari perhambaan dosa. Haleluya. Saya senang firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, saudara, kita akan dengan cepat sudah hampir selesai. Kita akan ke poin nomor 4. Next, kita lihat poin nomor 4, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan. Freedom. Freedom, kemerdekaan. Coba kita baca Galatia 5 ayat 13. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk merdeka.
Tapi ada tetapinya ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jangan mentang-mentang kita udah merdeka, wah pokoknya saya mau bikin apa aja, mau berdosa, mau apa saya merdeka. Jangan saudara. Jangan, saudara tahu sudah merdeka, wah saya senang. Jadi udah bebas, saya udah bikin sembarangan aja lah. Hati-hati saudara, karena setiap dosa ada upahnya. Amin. Upah dosa. Dan 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan Petrus, hiduplah sebagai orang merdeka. Amin. Kita hidup sebagai orang merdeka. Merdeka ini kita dari dosa, saudaraku. Dosa. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Saudara mau hidup sebagai hamba Allah. Hamba Allah saudara bukan berarti pendeta, gelar dokter. Hamba Allah saudara bisa gak punya gelar. Sedikit-sedikit saudara melayani satu dengan yang lain. Saudara bersaksi. Ya, itu hamba Allah, ya tidak? Kita pergi memberikan hadiah kado pada orang, memberikan makanan minuman, itu hamba Allah. Oh saya nggak punya gelar dokter, saya nggak bisa. Loh, saudara tidak perlu sekolah teologi tinggi, tapi kalau Anda dikasih kesempatan bersekolah, tinggi sekolah. Tapi kalau Anda tidak mampu, tidak apa-apa menjadi hamba Tuhan. Coba saya taruh note di sini, note seperti ini, yaitu kemerdekaan kita mempunyai harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu janganlah kita menyalahkan kemerdekaan kita tersebut. Janganlah tawar-menawar kemerdekaan kita dengan hawa nafsu dosa. Karena kuasa dosa akan terus-menerus mengintip, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita lagi ke dalam lumpur dosa. Saudaraku harus mengerti, selama kita masih hidup, selama masih ada daging dalam tubuh kita, daging kita ini, kita masih lemah. Karena daging itu dosa, saudaraku. Tapi kita bisa kuat, kita bisa kuasa dengan pertolongan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus dan sebagainya. Kita bisa menghindari dosa karena kita sudah dibebaskan. Coba baca Efesus 4 ayat 27. Katakan, Roma maksud saya salah tulis, maaf. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi kata-kata janganlah itu artinya perintah, saudaraku. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kemarahan. Amin, saudaraku. Jangan menyerahkan tubuh kita kepada segala kegelapan, segala itu kemarahan, kegeraman, sebagainya. Serahkan untuk menjadi senjata kebenaran. Coba Efesus 4 ayat 27, saya hampir selesai. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan. Jangan kasih iblis kesempatan. Karena iblis kita kasih 1 inci, dia masuk jadi 1 meter gitu. Padahal kita bukanya sih masih sedikit, kata boom, dia masuk, dia cari kesempatan. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah, ingat, janganlah itu perintah. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Setiap kata janganlah itu perintah. Janganlah kamu ini, janganlah ini. Ingat 10 hukum. Jadi kita bebas. Amin. Jadi note saya taruh begini. Iblis hanya bisa menggoda atau mencoba kita. Tetapi dia tidak ada kuasa atas kita lagi. Dia hanya menggoda. Seperti dia mencoba Tuhan Yesus di padang gurun di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara bisa baca. Karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang sangat mahal. Dan kita sudah diberi hidup yang kekal. Dan keselamatan kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang penuh kuasa.
Jadi saudara, hidup kita ini sudah bebas, sudah merdeka. Jangan kita, saya masih. Saudara percaya firman Tuhan. Jangan percaya saya. Firman Tuhan katakan, biarlah semua orang manusia pendusta, tapi firman Tuhan benar. Amin. Saudara percaya firman Tuhan. Sekali kita dimerdekakan, kita akan merdeka. Ada amin? Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita akan akhiri. Jadi ringkasannya bagaimana? Next, ringkasannya tadi judulnya, ini summary ya, ringkasan. Judulnya apa? Merdeka. Free. Coba kita lihat poin nomor 1. Kita sudah pelajari. Allah cemburu. Jealous God. Ingat, dosa keturunan 3-4. Jangan berdosa karena Allah cemburu. Jadi descendant sin, third to fourth. Poin nomor 2, kita tadi pelajari, benar-benar merdeka. Free indeed. Jadi Tuhan Yesus memerdekakan, kita benar-benar memerdekakan. If the Lord set you free, you are free indeed. Oke, poin ketiga kita pelajari tadi, yaitu ciptaan baru, new creation. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. If we are in Christ, we are a new creation. Ada haleluya. Coba poin nomor 4, kali kita pelajari kemerdekaan, freedom. Janganlah menyalahgunakan kemerdekaan kita. Don't use our freedom in vain. Kita pakai kemerdekaan kita ini untuk melayani satu dengan lain. Melayani, pakai jadi senjata-senjata kebenaran. Ada amin saudaraku? Amin. Jadi aplikasinya di sini saya taruh. Kita harus, katakan harus, mengakui segala dosa-dosa kita dan bertobat. Dan kuasa darahnya menyucikan kita dari segala dosa keturunan dan kejahatan kita. Dan kita akan dimerdekakan dari segala perhambaan dosa kita. Dengan iman kita telah merdeka. Katakan, dengan iman kita telah merdeka. Dengan iman, saudara percaya ini semua yang saya katakan adalah firman Tuhan. Saya tidak suka membawa firman Tuhan itu menurut pikiran saya. Oleh sebab itu saudara baca sendiri, saya juga baca di skrip tadi. Kata penutupnya apa? Saudara, kita akan masuk ke dalam kata penutup. Segala dosa-dosa kita, baik dosa keturunan maupun dosa lainnya telah diampuni dan disucikan oleh darah Tuhan Yesus yang Maha Kudus di kayu salib. Di kayu salib ya, dia mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. We are free indeed. We are free indeed. Amin. Saudara senang free? Kita berdoa ya. Nah saudaraku, mungkin saudara belum pernah mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Kalau saudara belum menerima, seperti saya katakan tadi, belum berdoa dan bertobat dari segala dosa, saudara belum merdeka. Saya juga dulu berdoa 50 tahun yang lalu, saudaraku. Saya berdoa mengaku dosa saya. Saya dimerdekakan. Saya percaya saya merdeka. Saudara juga bisa dimerdekakan. Saya akan berdoa, saudara akan ulangi doa saya untuk saudara kalau mau menerima Tuhan Yesus, ulangi doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengerti firman-Mu, khususnya pada hari ini. Saya percaya akan Engkau. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Dan saya membuka hati saya. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ubah hidup saya. Jadikanlah saya dan hidup saya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, saya berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan berdoa doa penutup, yaitu doa berkat untuk kita selesaikan program ini. Mari kita berdoa. Ya, kiranya kasih Bapa kita di surga, kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang sangat agape, dan juga segala anugerah
di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebus kita, juru selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Saudaraku, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama berkati. Tuhan memberkati, saudara dan saya pada hari ini. Kita selesaikan dengan salam dari kami, Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. Saya Pendeta Cornelius Ritial. Goodbye. God bless you. Bye.